Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua Valen. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2010. Tapi kasus pembunuhan ini berbeda dengan kasus pembunuhan yang biasanya kita bahas di channel ini. Melainkan kasus pembunuhan ini pelakunya itu bukan seorang manusia, melainkan pelakunya adalah seekor binatang. Dan kasus pembunuhannya juga bisa disebut salah satu kasus yang menjadi sebuah revolusi atau sebuah gerakan untuk sebuah bagian hiburan gitu untuk masyarakat. Ya udah lah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia kasus pembunuhan Don Brancho. Don Brancho bekerja sebagai pelatih hewan di SeaWorld di Orlando, Florida. Dan dia bekerja di SeaWorld sebagai pelatih hewan ini sudah bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, Don bekerja sama dengan seekor orca yang menghasilkan jutaan dolar untuk si SeaWorld tersebut. Tetapi pada tanggal 24 Februari tahun 2010, Don Brancho tewas terbunuh akibat sebuah serangan langka dan tak beralasan. Serangan tersebut dilakukan oleh salah satu orca yang sangat dia cintai. Selamanya mengubah cara taman hiburan tersebut menangani hewan laut liar. Dan dari peristiwa mengerikan ini diangkat menjadi sebuah film dokumenter yang berjudul Blackfish yang rilis pada tahun 2013. Selain diangkat menjadi film dokumenter, kematiannya dari Don Brancho juga menjadi salah satu pemicu sebuah revolusi. Sebelum lebih lanjut lagi ngebahas tentang kasusnya, kita bahas sedikit latar belakangnya Don Brancho terlebih dahulu ya. Don Terence Loverdi lahir dan dibesarkan di Indiana. Don adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Don memutuskan sejak awal bahwa dia ingin bekerja dengan para orca. Saat Don berusia 10 tahun, orang tuanya membawanya untuk berlibur ke SeaWorld di Orlando. Yang dimana Don saat itu menyaksikan pertunjukannya seekor orca yang bernama Shamu, salah satu orca yang paling terkenal di penangkaran. Saya ingat berjalan menyusuri lorong stadion Shamu dan memberitahu ibu saya, inilah yang ingin saya lakukan. Katanya kepada Orlando Sentinel pada tahun 2006. Itulah adalah mimpinya untuk melakukannya, kata Marion Loverdi atau ibunya Don Brancho. Dan dia juga menambahkan dia menyukai pekerjaannya. Tetapi sebelum Don mendapatkan pekerjaan impiannya tersebut, Don juga fokus ke pendidikannya untuk bisa menyokongnya mendapatkan pekerjaan impiannya ini. Yang dimana Don mendapatkan double degree dalam jurusan psikologi dan perilaku hewan dari University of South Carolina. Setelah lulus kuliah pada tahun 1994, Don bekerja sama dengan berang-berang dan juga singa laut di sebuah taman hiburan laut yang bernama Six Flags. Dan kemudian pada tahun 1996, Don pindah ke SeaWorld di Orlando, Florida. Saat dia pindah ke SeaWorld, Don bertemu dengan seorang pria yang bernama Scott Brancho dan memutuskan untuk menikah dengan lelaki tersebut. Scott Brancho atau suaminya Don Brancho adalah seorang ski akrobat di SeaWorld. Dan tak lama dari mereka menikah, Don akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mulai bekerja sama dengan para orca. Tak lama kemudian, Don Brancho menjadi wajah SeaWorld Orlando. Pokoknya wajahnya Don Brancho ini ada di mana-mana, di bagian advertising tuh semuanya mukanya Don Brancho. Selain menjadi wajah SeaWorld, Don Brancho juga berperan penting dalam pembenahan pertunjukan Shamu. Selama bertahun-tahun, Don sering dipasangkan dengan berbagai orca yang kemudian mereka melakukan berbagai pertunjukan. Seperti kalau misalnya kalian pernah lihat gitu, ada orca yang ngedorong si pelatihnya itu ke atas gitu, ke udara terus terbang gitu. Terus ada juga yang si pelatihnya itu di dalam mulut si orkanya, terus si orkanya itu berenang di atas permukaan kolamnya gitu. Dan banyak lagi trik-trik yang biasa dilakukan oleh para pelatih dengan pasangan orkanya. Menurut Carl McLeod dari Departemen Konservasi Australia, orca adalah hewan yang sangat ingin tahu, sangat cerdas dan juga sangat sosial.
Jadi tidak mengherankan bahwa kami memiliki sejumlah pertemuan di seluruh negeri, penyelam nelayan dan hal-hal seperti itu. Namun sayangnya pada tanggal 24 Februari tahun 2010, sebuah hal mengerikan terjadi yang melibatkan seekor orca. Seiring berjalannya waktu selama bertahun-tahun Don Brancho bekerja sama dengan para orca di SeaWorld. Akhirnya Don Brancho mendapatkan sebuah ikatan batin, kayaknya ya lebih ke arah chemistry dengan salah seekor orca yang bernama Tilikum. Dia memiliki hubungan yang hebat dengannya. Don memiliki hubungan yang sangat hebat dengannya, dan Tilikum memiliki hubungan yang hebat dengannya. Saya mempercayai bahwa Don mencintainya, dan saya tahu bahwa Tilikum mencintainya, kata seorang pelatih senior yang bernama John Hargrove. Namun sayangnya cinta tidak cukup untuk menyelamatkan hidup Don Brancho. Pada tanggal 24 Februari tahun 2010, Don bersama Tilikum sedang melakukan sebuah pertunjukan yang berjudul Makan dengan Shamu di SeaWorld Orlando, yang dimana para tamu bisa menikmati makan yang sudah disajikan secara dengan udara yang terbuka atau kayak open space gitu, sambil menyaksikan seekor orca melakukan berbagai trik atau berbagai pertunjukan dengan sang pelatih. Menurut kesaksian yang diberikan oleh beberapa saksi, Tilikum menarik kuncir rambutnya Don dan kemudian menariknya ke dalam kolam dan kemudian mulai mengayunkannya di dalam air yang mengakibatkan Don tidak bisa bernafas atau bisa disebut tenggelam. Dan juga ada beberapa saksi lain yang mengatakan kalau Tilikum menarik lengan atau bahunya Don. Mau yang manapun spesifiknya gitu, mau yang ditarik dari kuncir ya atau lengannya, yang manapun yang jelas Don ditarik oleh Tilikum ke dalam air dengan sangat cepat dan sangat keras yang mengakibatkan Don tidak bisa bernafas dan kemudian tenggelam. Dan yang lebih parahnya lagi, gerakan menyentak paus mengakibatkan rahangnya Don patah, telinga, lutut, dan lengannya terkilir, dan juga tulang belakang serta rusuknya patah. Koroner juga menentukan bahwa sumsum tulang belakang Don telah terputus dalam serangan itu. Dan yang lebih parahnya lagi, kulit kepalanya itu sudah lepas dari kepalanya. Kalian bayangin nih orang lagi makan ya kan, ngeliat pelatihnya si Tilikum itu lagi dibunuh, lagi disiksa, lagi diserang tuh sama orca. Ya Allah, ini orang lagi makan terus tiba-tiba ngeliat si pelatihnya ini lagi dikoyak, lagi wah entah gimana gitu. Kulit kepalanya sampai lepas loh. Pada saat kejadian, Don Brancho baru berusia 40 tahun. Dan setelah dia meninggal akibat serangan tersebut, dia langsung segera dimakamkan di pemakaman Holy Sepulchre di luar Chicago, Illinois. Dari kematiannya Don Brancho mengakibatkan beberapa pihak berwenang yang kemudian mengambil sebuah langkah untuk lebih mengamankan lagi para pekerja, terutama pekerja-pekerja yang berhubungan langsung dengan hewan-hewan liar. Salah satu pihak yang melakukan pergerakan yaitu pihak SeaWorld, yang dimana mereka langsung membuat aturan baru yang dimana tidak boleh ada yang masuk kolam barengan dengan orca lagi. Tak lama setelah dia dimakamkan, SeaWorld memberlakukan kembali moratorium yang kemudian ditegakkan secara permanen oleh Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selama bertahun-tahun, Badan Keselamatan Pekerja Federal sudah berusaha untuk membuat pihak SeaWorld mau patuh ke protokol yang lebih ketat. Tapi usaha ini selalu gagal, yang mengakibatkan SeaWorld tidak mematuhi protokol tersebut. Kemudian pada tahun 2013, sebuah film dokumenter yang berjudul Blackfish dirilis. Film dokumenter ini berfokus berat pada kematiannya Don Brancho. Selain itu, film ini juga mengangkat tentang kondisi berbahaya yang dialami oleh para orca di penangkaran. Selain memenangkan beberapa penghargaan, film Blackfish mulai menjadi hot topic pembicaraan nasional seputar konservasi dan penangkaran
dan dikreditkan dengan kalibrasi ulang SeaWorld tentang bagaimana memperlakukan hewan dalam perawatannya. Pada tahun 2016, pihak SeaWorld mengumumkan bahwa mereka berhenti membiakkan orka dalam penangkaran, dan pertunjukan teater taman hiburan tersebut juga dipensiunkan atau diberhentikan untuk selamanya. Jadi udah nggak ada lagi tuh pertunjukan orka, itu udah nggak ada lagi. Jadi penampilan terakhir itu di tahun 2016. Beberapa orka yang tersisa di dalam penangkaran, mereka tuh lebih mirip dengan orka-orka yang berada di alam liarnya, yaitu di Pacific Northwest, yang dimana mereka terlihat sangat agresif dan juga jauh dari interaksi dengan manusia. Pihak SeaWorld juga sudah berjanji bahwa mereka tidak akan menerima lagi orka yang ditangkap untuk ditampung ke dalam penangkaran tersebut, dan fokus utamanya SeaWorld sekarang hanya untuk konservasi dan juga rehabilitasan untuk para orka yang tersisa. Keluarganya Don Brancho lebih suka fokus pada bagaimana dia hidup daripada bagaimana dia meninggal. Pada tahun 2016, keluarganya menciptakan yayasan Eponymus untuk menghormatinya. Kata mereka, misinya adalah untuk didedikasikan untuk meningkatkan kehidupan anak-anak dan hewan yang membutuhkan, menginspirasi orang lain untuk mengikuti impian mereka, dan juga mempromosikan pentingnya pelayanan masyarakat. Oke, mungkin segitu aja untuk kisahnya tentang Don Brancho. Dan sekarang menurut cocok logi dari gua, kasus ini tuh mirip dengan kasusnya Charles Nash. Cuman bedanya kalau Charles Nash itu diserang sama seekor simpanse, kalau ini diserang oleh seekor orka yang berat badannya adalah 6 ton. Kalau dari kalian belum nonton videonya Charles Nash, gue udah sempat bikin. Link videonya ada di atas ini atau enggak di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa klik, kalian nonton dulu deh video itu. Mungkin sama kayak si Charles Nash ya. Intinya semua hewan itu punya insting masing-masing, dan mereka bisa dibilang meskipun sudah bonding gitu dengan manusia gitu, dengan pelatihnya atau majikannya gitu, tetap namanya hewan ya hewan. Ada kalanya mereka akan menjadi liar kembali gitu. Apalagi namanya orka gitu. Orka udah gede banget dan mereka tenaganya juga gede banget gitu. Tilikum itu beratnya 6 ton loh. 6 ton dia beratnya. Akan dengan sangat mudah dia bisa kapanpun gitu mau ngematiin pelatihnya gitu. Dia kapanpun sebenarnya mau ngebunuh Don itu dengan easy banget gitu, gampang banget gitu, karena ya dari tubuhnya aja udah jauh gitu. Ya oke, mungkin ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa orka itu hewan yang di alam liarnya itu nggak pernah melukai manusia. Ya oke, memang seperti itu ya. Sekarang mikirnya gini, di alam liar ya mereka tidak akan melukai manusia karena di alam liarnya pun manusianya nggak ada. Dan kalau menurut gue sih ini Tilikumnya juga udah di fase dia stres gitu, dia udah nggak nyaman. Karena yang gue tahu Tilikum ini juga udah tua sih sebenarnya, kayaknya udah tua sih. Dan kemudian ada film dokumenter yang berjudul Blackfish. Nah si Blackfish ini gue ada sempet sedikit nonton trailernya ya. Jadi si trailernya itu ngebahas tentang orka-orka gitu. Dan dari kasusnya si Don Brancho itu memang ternyata itu nyebar lagi gitu, itu melebar lagi. Jadi banyak banget kasus-kasus tentang orka. Nah salah satunya pernah ada video viral yang menunjukkan ada salah satu orka yang sisa sendirian di sebuah sebutannya mungkin penangkaran ya, yang penangkarannya juga sudah nggak aktif, jadi ditinggalkan begitu saja di dalam penangkaran tersebut, dan sampai si orkanya itu meninggal atau tewas ya, atau mati gitu sendirian gitu, kesepian. Bayangin orka nanti lama-kelamaan punah gitu kan, cucu-cucu kita itu udah nggak tahu orka itu apa gitu. Wow. Dan sebenarnya banyak lagi gitu hewan-hewan yang sebisa mungkin kita lestarikan aja gitu. Oke, dalam penangkaran dan konservasi itu bagus gitu, tapi ya diteliti aja gitu, nggak usah sampai kayak disuruh bikin pertunjukan atau apa gitu ya. Lu sayang, kayak lu bantu biar populasinya lebih meningkat gitu, jangan sampai seperti itu lagi gitu. Dan maka dari itu kayak animal trafficking ya tolong diberhentikan, dan juga ya yang seperti ini loh, kayak sirkus juga kan yang kayak gitu-gitu sebenarnya juga ibaratnya memerintahkan hewan untuk melakukan sesuatu yang dia tidak biasa lakukan gitu loh. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Don Brancho. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Sekalian bantu channel ini juga biar lebih berkembang lagi ya.
Dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman, saudara, keluarga, kerabat, dan ya pokoknya yang banyak, sebanyak-banyaknya. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.